Saudara, apa saja yang menjadi sorotan utama di Harian Kompas yang terbit hari ini Rabu 29 November 2023. Kita lihat langsung di halaman muka. Setengah dari halaman muka ini diisi oleh informasi terkait kampanye dari Capres-Cawapres yang dilakukan hari pertamanya kemarin 28 November 2023. Di sini berjudul Perbanyak Kampanye Dialogis, di mana pasangan calon presiden, calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengoptimalkan hari pertama kampanye. Sementara Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka memilih untuk kampanye pada akhir pekan. Kita lihat kegiatan kampanye apa saja yang dilakukan oleh pasangan paslon Capres-Cawapres yang dilakukan di hari pertama kemarin. Di nomor urut 1 terlebih dahulu ada Anies Baswedan, di mana calon presiden Anies Baswedan berpidato di depan pendukung saat berkampanye di sini. Dia berkampanye di Gedung Olahraga Laga Tangkas Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari pertama kampanye, Anies menggelar kampanye di sejumlah tempat di Jakarta dan Bogor. Seperti diketahui bahwa Anies menggelar mulai dari pagi hari di sebelah titik di Jakarta, termasuk di Tanah Merah, menggunakan sepeda motor kala itu, dan juga sejumlah titik lainnya hingga ke Gedung Olahraga Laga Tangkas di Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kemudian foto yang kedua, saudara, ini dia. Di sini tampak ada Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, di mana Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, saat konferensi pers pada hari pertama kampanye di Jakarta pada hari Selasa kemarin. Memang belum ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2 ini. Kemarin Prabowo Subianto masih bekerja sebagai Menteri Pertahanan di Kemenhan, dan juga Gibran Raka Buming Raka masih bekerja sebagai Wali Kota Solo. Kemarin masih berkegiatan seperti biasa, belum ada kegiatan kampanye. Kita lihat yang selanjutnya, saudara. Ini dia Capres nomor 3 Ganjar Pranowo, di mana kedatangan calon presiden Ganjar Pranowo disambut warga kampung Waninggap di Nanggo, Distrik Semangga, Merauke. Dengan tari gatsi, Ganjar memulai kampanye hari pertamanya ini di Merauke, Papua Selatan pada hari Selasa kemarin. Ganjar mulai mendeklarasikan salam 3 jari. Ini yang unik dari pasangan calon nomor urut 3 ini, di mana Ganjar melakukan kampanye di ujung timur Indonesia, tepatnya di Merauke, sementara cawapresnya Mahfud MD melakukan kampanye di ujung barat Indonesia, yaitu di Pulau Sabang, Aceh. Kita tinggalkan sejenak terkait dengan kampanye yang akan dilangsungkan hingga 10 Februari 2024. Ada informasi lain di halaman muka Harian Kompas hari ini berjudul Perang Hamas Israel, CIA Mossad ke Qatar, jajaki jeda lebih lama. Di sini dijelaskan bahwa CIA Mossad ke Qatar, jajaki jeda lebih lama. Kesepakatan jeda kemanusiaan di jalur Gaza diumumkan diperpanjang 2 hari hingga hari Rabu guna memberi kesempatan lebih banyak sandera dan tahanan untuk dibebaskan. Qatar, mediator utama antara kelompok Hamas dan Israel, menyatakan akan memanfaatkan 2 hari perpanjangan itu untuk mendorong jeda berkelanjutan. Dimuat pula disebutkan dalam informasi ini bahwa terkait upaya perpanjangan jeda kemanusiaan ini, Direktur Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat atau CIA William Burns dan Direktur Mossad Israel David Barnea tiba di Doha, Qatar. Seorang diplomat yang tak mau disebutkan identitasnya mengatakan mereka akan membahas upaya membangun kemajuan langkah perpanjangan jeda kemanusiaan dan memulai pembahasan lanjutan tentang fase berikutnya terkait potensi kesepakatan. Yang diharapkan adalah adanya kedamaian di tanah Gaza, Palestina, dan warga Gaza ini mendapatkan hak-haknya sebagai manusia untuk mendapatkan keamanan, perlindungan, dan juga fasilitas-fasilitas publik yang hingga saat ini bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Ini sudah rusak akibat dibombardir oleh militer Israel. Selain itu ada juga informasi dari dunia olahraga yang dimuat di halaman muka Harian Kompas hari ini.
yaitu Piala Dunia U17. Duo Eropa berjaya, di mana pertemuan Perancis dan Jerman di final Piala Dunia U17 2023 Duta Afrika Mali, sedangkan Jerman menundukkan 11 waktu Indonesia Barat juga menjadi ulangan final Piala Eropa U17 2023 di Budapest, Hongaria, Juni Stadion Manahan. Kemenangan ini menjadi potret kualitas lainnya ada di halaman 15 harian Kompas hari ini, berjudul MK berpeluang koreksi putusan. Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu ini akan memutuskan perkara pengujian kembali pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana. Putusan itu diharapkan akan memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024 apapun isinya dan keputusannya. Semua informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di harian Kompas tentunya yang terbit hari ini Rabu 29 November 2023 dan Anda juga bisa membaca secara daring di kompas.id.